Metodologi yang digunakan dalam mata kuliah pendaftaran tanah ini adalah problem based learning, yang dimana ada beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama itu problem define atau pembahasan isu dan topik masalah yang ada dalam pendaftaran tanah, yang dimana ada beberapa pertanyaan yang kemudian akan dibagikan ke setiap anggota kelompok, dan anggota kelompok tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, selanjutnya itu tahapan pair teaching, yaitu anggota kelompok yang tadinya sudah dibagikan pertanyaan kemudian akan menjelaskan ke anggota kelompok yang lain hasil yang ia dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya itu pembuatan mind mapping. Nah, pembuatan mind mapping sendiri merupakan dasar dari pengembangan topik, yaitu pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia. Di Indonesia ini ada dua bagian besar sejarah pendaftaran tanah, dimulai sebelum kemerdekaan dan kemudian ada masa setelah kemerdekaan. Untuk masa sebelum kemerdekaan, ada dua jenis hak tanah di Indonesia. Yang pertama hak barat, yang kedua hak adat. Hak barat ini sering disebut juga dengan istilah eigendom verponding, di mana istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti hak mutlak atas tanah. Yang selanjutnya itu hak adat. Hak adat ini merupakan sebidang tanah yang masih dikuasai oleh pribumi dan belum sepenuhnya dikuasai oleh penjajah. Nah, dalam perkembangannya, hak eigendom verponding tersebut harus diubah selambatnya 24 September 1980 setelah kemerdekaan Indonesia. Untuk setelah kemerdekaan Indonesia, ada dua peraturan yang mendukung pendaftaran tanah di Indonesia. Yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1997. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Tatang Iswanto, NIM 11823.045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pendaftaran tanah, yaitu yang pertama proses pendaftaran tanah. Di Indonesia ada dua, yaitu secara sistematis dan sporadis. Secara sistematis ini merupakan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan secara serentak oleh pemerintah dan segalanya terstruktur. Yang kedua yaitu tentang secara sporadis, dilakukan oleh individu yang dilakukan untuk mendaftarkan hak miliknya. Ya, selanjutnya yaitu sistem pendaftaran tanah. Di Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran tanah hak atau pendaftaran toren. Yang ketiga yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah ini terbagi menjadi 7, yaitu hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa, dan hak membuka lahan, dan hak pemungut hasil lahan. Yaitu selanjutnya syarat pendaftaran tanah. Diperlukan dokumen-dokumen seperti surat permohonan, surat kuasa, dan surat identitas untuk bukti hak milik tanah tersebut. Dan selanjutnya tujuan pendaftaran tanah, agar tanah yang didaftarkan sudah tercantum oleh negara dan mendapatkan kepastian hukum yang pasti. Faktor penghambat pendaftaran tanah itu ada dua. Yang pertama dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Dari pihak masyarakat sendiri, contohnya itu penghambat di bidang pekerjaan. Bagi masyarakat yang kesehariannya hanya bekerja sebagai petani, mereka kurang memperhatikan masalah status tanah. Mereka cukup dengan bukti pengakuan dari warga sekitar dan juga bukti tanam tumbuh yang mereka hasilkan. Terus ada bidang pendidikan. Kurangnya pengetahuan serta sosialisasi dari pemerintah tentang fungsi dari sertifikat tanah. Masyarakat melihat tanah bukan dari segi administrasi, melainkan dari penggunaan lahan itu sendiri dan juga dari kebiasaan warisan tanah sebagai harta turun-menurun, dan penguasaan tanah lebih dikuasai oleh anak tertua. Kemudian biaya yang dibutuhkan dalam mengurus pendaftaran tanah. Biaya yang dibutuhkan biasanya sekitar 2 juta sampai 3 juta per satu parcel tanah yang akan didaftarkan. Memang ada program pemerintah Prona, namun jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua dari pemerintah. Nah, dari pemerintah itu untuk pendaftaran tanah yang sifatnya proyek nasional dan tenaga yang membantu dalam pengukuran dan pemetaan tanah itu aparat pemerintah desa, sehingga setiap desa dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah selalu berganti-ganti dan timbul masalah yang kurang mengerti
tenaga yang membantu pendaftaran. Juga terbatasnya tenaga dan fasilitas yang diberikan untuk pengukuran dan pemetaan. Juga kurangnya penyuluhan terhadap warga sekitar oleh pemerintah tentang sertifikat pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Salah satu masalah yang kami ambil yaitu tentang pungli yang ada di Indonesia. Pungli juga menjadi faktor penghambat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Praktik pungli merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting di dalam pemerintahan, pihak-pihak pelaksana publik atau pihak-pihak panitia pelaksana pendaftaran tanah. Modus-modus yang sering digunakan yaitu penggelapan, pemerasan, lalu penyuapan, manipulasi, kolusi, dan nepotisme. Kami mengambil salah satu contoh kasus pungli yang ada di kota Surabaya. Jadi, kota Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapatkan PRONA, yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria. Proyek ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar memiliki kepastian hukum terhadap tanahnya. Jadi di kota ini kami mengambil dari suatu website yaitu detik.com. Di sini kami membaca bahwa polisi melakukan OTT terhadap salah satu lurah di kota Surabaya, yaitu tepatnya di Kelurahan Lidah Kulon. Lurah ini memanfaatkan jabatannya. Jadi setiap warga pemohon atau pemilik tanah dikenai biaya sebesar 3.750 sampai 4.100 untuk sebidang tanah. Praktik pungli disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah di Indonesia. Jadi mereka tidak mengetahui suatu program PTSL yang gratis. Jadi program itu dikenai biaya saat pembuatan dokumennya saja, bukan saat pengambilan sertifikat. Lalu yang kedua, karena keinginan masyarakat yang ingin cepat-cepat mengambil sertifikat tanahnya. Lalu yang ketiga, pungli semakin marak karena jarang ada yang melaporkan kasus tersebut. Jadi warga enggan melapor kasus-kasus pungli tersebut kepada polisi. Jadi para pungli masih melancarkan aksinya. Berikutnya adalah pencegahan pungli. Sebenarnya pungli ini masih bisa kita hindari jika kita melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat melakukan penggalian informasi agar ketidaktahuan kita menjadi terisi. Misalnya, ada program PTSL nih. Saya sebagai masyarakat tidak tahu, maka saya sebagai masyarakat yang baik, saya akan mencari tahu yang banyak tentang program PTSL ini agar salah satu sumber pungli yang mana ketidaktahuan masyarakat ini menjadi hilang. Yang kedua adalah pemilihan panitia program PTSL dalam tanda kutip penyelenggara ini harus diseleksi secara baik. Yang diharapkan panitia-panitia ini memiliki integritas yang tinggi terhadap profesinya agar dia tidak mudah meminta atau menerima uang pungli yang pasti. Kemudian saran saya yang harus dilakukan adalah sebagai pemerintah Anda harus bisa melakukan penyebaran informasi atau sosialisasi tentang program PTSL ini dengan segencar-gencarnya. Agar apa? Agar sumber pungli yang pertama ini hilang, yaitu ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat jadi tahu tentang apa itu PTSL yang tentunya gratis. Kemudian yang kedua adalah jika terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum panitia penyelenggara PTSL, maka kita sebagai masyarakat
harus responsif nih. Responsifnya bagaimana? Kita harus melapor ke tim cyber pungli polisi resort terdekat tentang hal-hal pungli ini, agar diharapkan ke depannya tidak ada lagi pungli-pungli yang berkelanjutan, sehingga program PTSL di Indonesia ini yang gratis memang benar-benar pure untuk masyarakat. Sekian, terima kasih.